Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Hari ini saya akan membahas masih bab tentang sistem persamaan linear dan sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk materi hari ini, sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Dan hari ini saya akan membahas tentang mencari nilai atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mengingatkan kembali kepada anak-anak sekalian ya, untuk tetap stay di rumah, jaga kesehatan dan selalu menjaga jarak jika kalian ingin keluar dari rumah dan gunakan masker jika kalian ingin melakukan kegiatan di luar rumah. Oke, untuk kali ini masih sama kompetensi dasarnya, yaitu di sini materinya masih sama ya, menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, namun di sini yang saya bahas adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Dan di sini saya juga akan membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian diminta untuk mampu menentukan nilai himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Dan kalian diminta untuk mampu menyajikan hasil himpunan penyelesaian dalam bentuk interval ya. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Nah, materinya yang pertama yang akan saya bahas itu adalah menentukan nilai pertidaksamaan linear satu variabel. Ingat ya, kalau persamaan linear, persamaan itu ditandai dengan tanda sama dengan. Namun pertidaksamaan ditandai dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Di situ perbedaannya. Nah, jangan lupa kata kunci yang kemarin sudah saya berikan pada pertemuan hari Rabu kemarin, itu yang harus kalian ingat. Karena untuk menentukan himpunan penyelesaian, apalagi dalam bentuk soal cerita, di situ kalian harus hafal tentang kata kuncinya. Ya, kalian bisa buka kembali video pembelajaran hari Rabu kemarin, dan jika kalian sudah mencatat boleh dibuka kembali catatannya ya. Permasalahan yang pertama di sini ya, saya akan membahas konseptualnya dulu. Untuk menjadi pramuka, usia kalian harus kurang dari 18 tahun. Kata kuncinya sudah jelas, yaitu kurang dari. Oke. Selama 4 tahun ini, selama 4 tahun sekarang ini nih, dari umur kalian yang sekarang dan selama 4 tahun ke depan, kalian masih memenuhi syarat untuk menjadi praja muda karana atau pramuka. Ya, saya ulangi lagi. Untuk menjadi pramuka, kalian usianya harus kurang dari 18 ya. Selama 4 tahun ini, kalian masih memenuhi syarat untuk menjadi praja muda karana. Nah, dari masalah tersebut dapat dengan mudah diubah menjadi pertidaksamaan linear satu variabel. Menurut kalian, jika X itu adalah usia kalian saat ini, manakah dari 4 pertidaksamaan berikut yang menyatakan masalah di atas? Coba kalian perhatikan. Di sini ada pilihannya A, B, C, dan D. Ya. Kata kuncinya di sini adalah kurang dari. Berarti sudah pasti tanda kurang dari. Yang A dan B berarti bukan. Oke, lagi. Nah, berarti antara C dan D. Nah, kata kuncinya, ingat kata kunci. Kalau hanya kalimatnya kurang dari,
berarti dia sudah pasti tandanya adalah yang ini. Ya, gitu ya. Kecuali ada kalimat tambahan di situ ya, karena di sini kata kuncinya hanya kurang dari berarti dia adalah tanda kurang dari saja, tidak ada tanda sama dengan seperti ini ya. Berarti hanya tanda kurang dari. Berarti manakah antara C dan D? Oh, tentu saja yang C yang cocok dengan permasalahan tersebut. Nah, makanya seperti yang saya sudah bilang tadi, kata kunci yang sudah saya berikan itu sangat penting jika kalian menemukan tipe soal seperti yang sudah saya bahas ini. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, adapun sifat-sifat dari ketidaksamaan. Nah, ada beberapa sifat-sifat dari ketidaksamaan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jadi gini, ketika kalian menemukan pertidaksamaan, kalian menambahkan atau mengurangkan kedua sisi pertidaksamaan tersebut, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Maksudnya seperti ini. Misalkan contoh ya, contoh yang pertama. Di sini saya ambil yang sebelah sini dulu, kita bahas ya. Min 4 kurang dari 2. Misalkan saya ingin menambahkan dengan positif 3. Nah, hal penting lainnya, jika salah satu ruasnya ditambahkan dengan angka 3, berarti sisi yang lainnya juga ditambahkan 3. Kenapa? Agar sama. Gitu loh. Memang aturannya seperti itu. Jika sebelah kiri ditambah dengan 3, maka di sebelah kanan pun ditambahkan dengan 3 juga. Sama rata, gitu ya. Maka hasilnya min 4 tambah 3 kurang dari 2 tambah 3. Kalian hitung, min 4 tambah 3, oh negatif 1. 2 tambah 3, oh ternyata 5. Maka hasilnya adalah min 1 kurang dari 5. Nah, seperti itu. Jadi kalau hanya menambahkan saja, maka tandanya tidak berubah. Tandanya apa tuh? Ini maksud saya tandanya. Di sini kan kurang dari, ya tetap hasilnya sampai akhir pun akan menjadi kurang dari. Seperti itu. Jadi, jika kalian menambahkan atau mengurangkan kedua sisi kiri dan kanannya, maka tandanya tidak akan berubah. Ya, sama seperti halnya pengurangan ya. Di sini pengurangan juga sama. Kalau yang tadi, kalau sebelah kiri ditambah 3 maka kanan ditambah 3. Nah, sama juga pengurangan. Kalau pengurangan di sini kita kurangkan ruas kiri, kita kurangkan dengan 5, yang kanan juga kita harus kurangkan dengan 5 biar sama. Kalian hitung min 4 kurang 5 jadi negatif 9. Ini harusnya negatif 9 ya nak ya. Oh sorry, bukan negatif 9, sorry. Di sini kan negatif 1. Berarti ini salah ya. Mohon maaf, saya ngambil dari buku. Misalkan min 1 kurang dari 2. Oke, karena kedua ruasnya saya ingin kurangkan dengan 5, berarti min 1 dikurang 5 kurang dari 2 dikurang 5. Berapakah? Ini berarti minus 6 kurang dari minus 3. Oke ya, tandanya tidak berubah, masih sama yaitu kurang dari. Begitu pula dengan sifat ini juga berlaku dengan tanda yang ada sama dengan, ya kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Oke, kita masuk lagi ke sifat ketidaksamaan yang lain. Kalau tadi mengurangkan dan menjumlahkan, tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Namun, kalau kalian mengkalikan atau membagi kedua sisi kiri atau kanan dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Kata kuncinya adalah jika kalian mengalihkan dan membagi kedua sisinya dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Ingat, membagi dan mengkalikan dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya adalah tetap. Oke, bisa kalian lihat di sini. Misalkan min 4 kurang dari 2. Ya, min 4 dikurangi 2. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau ruas sama seperti penjumlahan pengurangan, jika kalian sisi kiri kalian
kalikan dengan 3, maka sisi kanan pun juga dikalikan dengan 3. Bisa kalian lihat, min 4 kalikan 3 kurang dari 2 kalikan 3. Maka hasilnya berapa? Oh, min 12 kurang dari 6. Ini tanda ketidaksamaannya tetap tidak berubah. Oke, ingat ya. Menjumlahkan, mengurangkan, maka tanda ketidaksamaannya juga tetap tidak berubah. Dan mengkalikan dan membagi, jika dengan bilangan positif, maka hasilnya atau tanda ketidaksamaannya adalah tidak berubah. Oke ya. Oke. Bu, bagaimana dengan pembagian? Nah, pembagian barusan juga saya bilang, pembagian juga sama seperti perkalian tadi. Pembagian jika dibagi dengan bilangan positif. Nah, dilihat di sini positif 3, maka tanda ketidaksamaannya adalah tetap tidak berubah. Oke? Dan sifat ketidaksamaan ini berlaku juga untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, bagaimanakah kalau kita mengkalikan atau membagi dengan bilangan yang negatif? Nah, perbedaannya di sini. Ya, perbedaannya di sini. Jika kalian mengkalikan atau membagi dengan bilangan negatif, maka tandanya ketidaksamaannya berubah. Ya, seperti contohnya gini. Contoh yang di bawah bisa kalian lihat sendiri. Min 4 kurang dari 2. Misalkan saya ingin mengkalikan dengan bilangan negatif 2. Berarti ruas kiri dikali negatif 2, ruas kanan pun dikalikan negatif 2. Hasilnya jadi berapa? Oh, hasilnya ternyata jadi min 4 kali min 2. Oh, positif 8. Ya. Lalu yang sebelahnya 2 kali negatif 2. 2 kali negatif 2 berapa? Negatif 4. Ingat, kalau dia dikalikan dengan bilangan negatif seperti ini, maka tanda awalnya adalah kurang dari berubah menjadi lebih dari. Kebalikannya saja. Jadi kalau kalian mengkalikan atau membagi dengan bilangan negatif, maka ketidaksamaannya berubah menjadi kebalikannya. Kalau lebih kecil berarti kebalikannya menjadi lebih besar. Seperti itu ya. Begitu pula dengan pembagian. Pembagian di sini misalkan sama soalnya. Misalkan min 4 lebih dari 2 kita ambil ya. Nah, saya ingin membagi dengan bilangan negatif. Misalkan saya bagi dengan negatif 2. Gitu. Berapa hasilnya? Nah, dilihat dulu tandanya. Tandanya tadi lebih besar. Dibagi dengan bilangan negatif. Berarti dari lebih besar menjadi lebih kecil. Kebalikannya. Berapakah 4 dibagi negatif 2? Oh, negatif 2. Tandanya berubah menjadi lebih kecil. Dan min 2 dibagi min 2 adalah 1. Ya, seperti itu. Jadi harus kalian ingat sifat-sifat ketidaksamaannya. Ayo kita ulangi lagi. Sifat ketidaksamaan jika kalian menambahkan atau mengurangkan saja, maka tanda ketidaksamaannya adalah tetap. Namun dan jika kalian mengkalikan atau membagi dengan bilangan positif, tanda ketidaksamaannya pun tidak berubah. Berbeda dengan kalau kalian mengkalikan atau membagi kedua sisinya dengan bilangan negatif, maka tandanya menjadi berubah. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan contoh soalnya. Wow, contoh soalnya. Selesaikan pertidaksamaan untuk X min 4 kurang dari negatif 2. Nah, oke. Sip. Kita pakai kamera. Bentar ya. Oke. Nah, kita bahas di sini satu persatu. Nah, soalnya itu adalah apa ya? Soalnya adalah selesaikan pertidaksamaan nomor 1 ya nak ya. Nomor 1, ketidaksamaan dari
X min 4 kurang dari min 2. Lihat. Oke. Nah, gambarkan selesaiannya dalam bilangan dan tuliskan selesaiannya dalam notasi interval. Oke. Di sini ada pertidaksamaan, yaitu tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari ya. Nah, di sini tandanya adalah X dikurangi 4 kurang dari negatif 2. Yang kita cari adalah nilai X-nya. Yang kita cari adalah nilai X-nya. Maaf ya, saya putar sedikit ya supaya lebih jelas. Nah, karena kita mencari nilai X ini nih, X yang ini. X ini kan punya temennya itu negatif 4. Ya. Nah, temennya ini temennya ini gak boleh ada nih. X ini harus sendiri. Nah, gimana caranya? Ingat, kalau di sininya ada bilangan X, di sini ada bilangan lain, maka kita sisipkan angka dengan kebalikannya. Kalau di sini negatif 4, maka kita sisipkan kebalikan dari negatif 4 menjadi positif 4. Sisipkan bilangan kebalikannya. Kalau sebelah kiri kita sisipkan dengan positif 4, maka sebelah kanan pun juga kita sisipkan positif 4. Paham ya? Kenapa kita sisipkan positif 4? Agar negatif 4 ini menjadi 0 dan X-nya menjadi sendiri. Maka di sini hasilnya berapa? Ini kan habis. Sisa X saja. Itulah tujuannya ya. Kurang dari min 2 tambah 4 berapa? Oh, 2. Gitu. Berapakah selesaiannya atau himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari 2 dengan kalau diminta adalah dalam bilangan berapa sih? X kurang dari 2 itu berapa sih? Coba kalian sebutkan. Mulai dari kurang dari 2 berarti 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Bagaimanakah kalau misalkan dalam bentuk notasi interval? Ini notasi interval tuh misalkan grafik. Di sini kan misalkan di sini kan angkanya X-nya adalah 2. Berarti di sini 2 nih nak nih. Semakin ke kiri kan semakin kecil. Ini 0, ini min 1, ini min 2, dan seterusnya. Ini 3, ini 4. Ingat menggambar interval seperti pertemuan sebelumnya. Jika tidak ada tanda sama dengan pada pertidaksamaannya, maka bulatannya adalah kosong. Karena di sini kurang dari berarti dia arahnya ke sana. Oke ya? Paham ya nak ya? Oke, nomor 1 selesai. Mudah-mudahan paham. Kita langsung masuk ke nomor 2. Ya, nomor 2. Ada soalnya yaitu 13 kurang dari sama dengan X plus 14. Ya, ingat pada soal nomor 1 kenapa tandanya tidak berubah? Iya tidak berubah karena kita hanya menambahkan dan kita menambahkan saja. Ingat ketidaksamaan yang pertama. Jika kalian menambahkan atau mengurangkan dengan hanya menjumlahkan dan mengurangkan saja, maka tandanya tetap sama. Di sini pada soal nomor 1, di sini hanya menggunakan penjumlahan, maka tandanya pun juga tidak berubah ya. Tidak berubah. Tetap menjadi kurang dari. Oke, gimana dengan soal yang nomor 2? Soal yang nomor 2 sama. Langkahnya itu sebenarnya sama ya nak ya. Gimana samanya Bu? Gini, X plus 14. Jadi mau yang ada variabelnya di sisi kiri atau sisi kanan itu sama saja. Nggak berpengaruh ya. Yang berpengaruh adalah jika kalian nanti salah menyelesaikannya gitu. Nah, gini. Di sini ada 13. Soalnya maaf ya. Handphonenya rada-rada. 13 kurang dari sama dengan X plus 14 ya. Nah, lihat gini ya, X plus 14.
X ini punya teman yaitu positif 14. Supaya X-nya sendiri 14-nya ini supaya habis berarti diapakan? Ayo. Tadi saya bilang gimana? Diapakan? Kita sisipkan angka kebalikannya. Berarti minus 14 sebelah kanan. Kita sisipkan minus 14, maka sebelah kiri pun kita sisipkan 14. Kalau tadi penjumlahan, kalau sini pengurangan sekarang ya. Pengurangan, kalau kita hanya menjumlahkan atau mengurangkan saja, maka tandanya menjadi tetap menjadi kurang dari sama dengan. Ini menjadi habis, ini tetap X. Ini jadi negatif 1. Bacanya X lebih dari negatif 1. Gitu ya. Berarti HP-nya itu adalah X lebih dari sama dengan negatif 1. Kalau kalian sebutkan dalam bilangan yang lebih dari negatif 1. Tapi negatif 1 termasuk. Kenapa? Karena di sini ada tanda sama dengan, berarti negatif 1 merupakan keanggotaan dari himpunan. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, gitu. Nah, gimana kalau gambar intervalnya, Bu? Gambar intervalnya misalkan saya punya di sini 0, negatif 1, di sini negatif 2, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Ya. Kita mulai dari di sini, ternyata X-nya itu nilainya negatif 1 di sini. Oh, ada tanda sama dengannya. Berarti dia lingkarannya penuh. Ke arah mana sih kalau lebih dari? Semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Berarti kalau dia lebih dari berarti ke kanan, kalau dia kurang dari berarti ke kiri. Oke? Oke. Nah, gimana Bu kalau soal yang nomor 3? Nah, ini agak berbeda nih tipe soal yang nomor 3 ya. Berbedanya gimana ya Bu ya? Boleh kalian lihat di sini soal nomor 3 yaitu negatif 2x dikurang 5 kurang dari 2. Ternyata X-nya di sini punya bilangan yang ada di depannya. Berarti X ini punya nilai yaitu negatif 2. Nah, dan dia punya teman yaitu negatif 5. Sama seperti soal nomor 1 dan 2. Agar min 5 ini hilang, kita apakan? Oh, kita sisipkan bilangan kebalikannya jadi plus 5. Sebelah kiri kita tambah 5, berarti sebelah kanan juga kita tambahkan dengan 5. Berapakah di sini? Min 2x ini habis kurang dari 7. Paham ya? Nah, gimana nih Bu? Oh, ternyata kan yang kita minta adalah X aja nih. Ingat lagi pada pertemuan Zoom Live yang kedua di hari Sabtu minggu kemarin sudah dibahas oleh Bu Arnis. Jika di sini penjumlahan pindah ruas menjadi pengurangan, pengurangan pindah ruas menjadi penjumlahan, dan perkalian, ini kan perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Paham? Oke. Ada lagi yang berubah apa? Tanda ketidaksamaannya. Kenapa? Karena di sini dibagi oleh bilangan negatif. Ingat sifat ketidaksamaan yang ketiga. Jika ketidaksamaan dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah menjadi kebalikannya. Pada soal nomor 3 ketidaksamaannya adalah kurang dari. Karena dibagi dengan negatif 2, maka tandanya berubah menjadi lebih besar. Nah, bagaimanakah penulisan himpunannya? Himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari negatif 7/2. Nah, bagaimanakah hasil intervalnya? Nah, hasil intervalnya misalkan 0, 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif 7/2 berarti minus 3,5 berarti di sini ya. Di antara min 3 dan 4. Lebih dari.
dan tidak ada tanda sama dengan di sini. Berarti bulatannya adalah kosong. Tapi tandanya lebih dari, berarti ke arah mana? Ke arah kanan gitu. Oke ya? Oke ya. Ingat kalau tidak ada tanda sama dengan di bawah ketidaksamaan maka bulatannya kosong. Kalau di nomor 2 jika ada tanda sama dengan di bawahnya sini maka bulatannya adalah penuh. Lihat ya, jelas ya. Kalau ada tanda sama dengan di sini maka bulatannya penuh. Jika tidak ada tanda sama dengan di sini maka bulatannya kosong. Oke? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, gimana nih kalau misalkan persoalannya itu adalah suatu soal cerita. Nah, di sini soal ceritanya itu adalah Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box. Nah, dengan daya angkutnya itu dia tidak lebih dari 800 kilogram. Ya, tidak lebih dari. Kata kuncinya, jangan lupa kata kunci. Dan berat Pak Freddy itu adalah 60 kilogram. Nah, dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya itu beratnya adalah 20 kilogram. Tentukan pertidaksamaan dari situasi tersebut ya. Dari situasi tersebut tentukan banyak kotak yang paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan. Oke, yang pertama yang harus kalian tahu atau kalian telaah itu adalah bagaimanakah simbol pertidaksamaannya. Ingat kata kunci yang tadi sudah saya sebutkan. Tidak lebih dari. Tidak lebih dari berarti berapa ya? Yuk, kalau tidak lebih dari berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan. Ingat itu kata kuncinya. Tidak lebih dari berarti tandanya adalah ini yang kita pakai nanti ya. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kalian harus hafal simbol ketidaksamaannya seperti itu. Lalu, yang pertama yang harus kita selesaikan adalah tentukan pertidaksamaan yang sesuai dengan soal tersebut. Oke, kita coret-coret lagi. Oke, kita coret-coret lagi. Nah, begini ya. Oke, misalkan contoh soal yang kedua. Misalkan X itu adalah banyaknya kotak. X itu adalah banyaknya kotak ya. Udah? Nah, sehingga pertidaksamaan yang sesuai dengan situasi soal cerita tersebut itu adalah seperti ini. Kan banyaknya kotak itu yang diangkut Pak Ferdi itu banyaknya kotak yang setiap kotaknya itu kan diangkut Pak Freddy itu setiap satu kotak itu kan adalah 20 kg gitu kan ya. Berarti karena X-nya itu banyaknya kotak, berarti kalau misalkan 20 kotak 20 kotak 20 kg per kotak gitu kan, 20 kg per kotak. Berarti dalam satu kali angkut berarti gini dong, 20x. Kenapa? Kan kita nggak tahu banyaknya kotak berapa. Nah, karena itu yang kita cari. Kita cari nih X ini nih. Berapa sih banyak kotak ini yang dapat diangkut oleh Pak Freddy?
berarti 20 dari setiap kotak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy ditambah dengan 60 kg bobot dari Pak Freddy itu sendiri. Dengan kapasitas truknya itu adalah 800. Kata kunci yang tadi adalah tidak lebih dari, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan. Saya ulangi lagi ya. Kita misalkan itu adalah X itu adalah banyaknya kotak. Karena ini yang kita cari, gitu kan? Nah, setiap satu kotak itu kan adalah 20 kg. Ya, untuk setiap satu kotaknya. Gitu kan? Nah, sedangkan kapasitas truk Pak Freddy itu kan adalah 800, gitu ya. Nah, karena kapasitasnya hanya 800 kg dengan bobot setiap satu kotaknya adalah 20 kg, maka dapat kita artikan bahwa setiap satu kotak itu adalah 20 kg. Setiap kotak beratnya adalah 20 kg. Paham? Dan ditambah dengan bobotnya Pak Freddy, ya, bobotnya Pak Freddy itu adalah 60 kg. Dan kata kuncinya adalah kurang dari sama dengan. Kurang dari atau tidak lebih dari, berarti maka kurang dari sama dengan. Ini jawaban untuk yang pertama. Pertidaksamaan yang sesuai pada soal tersebut adalah 20x plus 60 kurang dari sama dengan 800. Nah, bagaimanakah dengan yang kedua? Berapakah nilai X-nya ini? Nah, seperti soal yang tadi yang sudah saya bahas. Ingat ya. Di sini 20X punya temen yaitu 60. Positif 60. Berarti harus kita apakan? Kita sisipkan angka kebalikannya, berarti negatif 60 kurang dari sama dengan 800. Ini kita sisipkan juga dengan negatif 60. Berapakah itu? Ini kan jadi habis ya nak. Jadi tinggal 20x. Karena di sini hanya mengurangkan saja, maka tandanya tidak berubah. Berarti di sini menjadi berapa? 800 kurang 60. Oh, 740. Paham ya? Nah, ternyata X ini punya nilai 20. Ini supaya X ini nih sendiri. Ingat, pada contoh yang ketiga tadi, ini kan bentuknya perkalian. Jika perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Tapi di sini kita bagi dengan bilangan positif. Berarti karena kita bagi dengan bilangan positif, tandanya tetap sama. Jika kita dibagi dengan negatif, berarti tandanya berubah. Namun pada soal di sini dibagi dengan bilangan positif, maka tandanya tetap sama. Berapakah dari 740 dibagi 20? Kira-kira berapa? Oh, ternyata hasilnya adalah 37. Berarti dapat disimpulkan bahwa yang dapat diangkut oleh Pak Freddy itu adalah hanya sampai kurang dari 37 kardus. Bacanya gini. X yang dapat diangkut itu adalah kurang dari 37. Berarti ingat, kalau ada tanda sama dengan seperti ini berarti maksimalnya itu hanya 37. Ya, maksimalnya hanya 37. Jadi dalam satu truk itu dengan kapasitas 800 kg, dia hanya mampu mengangkut 37 kardus. Oke ya? Oke. Nah, karena di sini contoh soal yang tadi dari contoh soal nomor 1, 2, 3 dan soal aplikatifnya, jika kalian masih kurang memahami, putar kembali videonya sampai kalian benar-benar paham. Namun jika kalian masih bingung, mohon bertanya kepada guru mata pelajaran yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Oke. Nah, untuk soal latihannya mohon maaf sekali.
Latihan soalnya nih, latihan soalnya nomor 1 ya. Di sini latihan nomor 1, sorry. Di sini Bu Bakti lupa untuk memasukkan hasil screenshotannya. Mohon maaf ya. Nomor 1 itu ada 2 poin, yaitu P-nya, jika P-nya itu kurang dari 6. Dan yang B itu adalah min 2P kurang dari 10 gitu ya. Jadi gini, latihan soalnya itu adalah jika P adalah variabel himpunan. Nah, P ini adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, maka tentukan himpunan selesaian berikut dan lukiskan penyelesaian pada garis bilangan gitu. Gimana Bu? Aduh, gimana ya? Nih, saya kasih satu contoh ya. Saya kerjakan satu contoh dulu. Oke. Saya kerjakan satu soalnya dulu. Di nomor 1 ya. Saya contohkan satu nih. Soal nomor 1, soalnya nomor 1 itu adalah, kan ada 2 ya. Saya bagiin menjadi 2, yaitu P kurang dari 6 dan yang B itu adalah min 2P kurang dari 10. Nah, saya bahas nomor 1 dulu ya. 1A aja. Nah, di sini nomor 1 itu kan A itu himpunannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, menurut kalian di nomor 1A, sini saya bahas 1A. Jika P adalah anggota variabel ini 1, 2, 3, 4, 5, tentukan himpunan selesaiannya. Nilai P ini adalah kurang dari 6. Jadi kalian lihat saja nih, pada 1, 2, 3, 4, 5, manakah nilai yang kurang dari 6? Mana? Udah tuh pasti ini. Ini semuanya berarti kan kurang dari 6. Berarti tulis P-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, ya, kalian menemukan soal seperti ini tinggal kalian sebutkan saja dari himpunan sini berapakah nilai yang kurang dari 6. Oke? Nah, bagaimana dengan nomor 2? Nah, nomor 2. Oke, kalian perhatikan. Di sini P-nya itu tidak sendiri, tak ada nilai bilangannya, ada koefisiennya yaitu negatif 2. Nah, di sini P itu harus sendiri. Seperti pembahasan yang tadi saya bahas, jika perkalian pindah ruas menjadi, jika perkalian pindah ruas menjadi pembagian, dibagi dengan bilangan negatif. Bilangan negatif di sini P ya, ini P. Dibagi bilangan negatif, tandanya kurang dari. Kalau dibagi atau dikalikan bilangan negatif berarti tandanya berubah. Paham? Berarti berapakah nilai P lebih dari negatif 5 dari himpunan ini? Sebutkan ya. Sebutkan. P-nya itu adalah berapa sih anggota P-nya? Nah, kalian sebutkan di sini. Yang lebih dari negatif 5. Oke? Oke. Setelah itu kalian gambarkan intervalnya. Di sini kan 6. Kurang dari kemana ya? Ke kiri atau ke kanan ya? Nah, sama juga seperti ini. Di sini misalkan negatif 5. Nah, kalian terusin di sini negatif 4, negatif 3, di sini negatif 6, di sini negatif 7. Lebih dari berarti kemana ya? Ke kanan kah atau ke kiri kah? Oke? Oke. Nomor 1 sudah saya bantu untuk untuk contoh soalnya ya. Di sini saya bantu untuk menyelesaikannya hanya nomor 1 saja. Berarti kalian teruskan saja intervalnya ini bagaimana gambarnya. Dan untuk yang poin 1B berapakah hasil himpunannya? Berarti P lebih dari negatif 5 pada himpunan di sini, sebutkan hasilnya berapa. Lalu gambarkan intervalnya. Oke. Nah, dan nomor 2. Nah, silakan kalian kerjakan sendiri. Oke ya.
Terima kasih waktunya untuk mata pelajaran hari ini. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya minta untuk kalian tetap harus menyelesaikan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, selesaikan tugas-tugas kalian, dan jangan lupa karena kita sudah ingin memasuki akhir semester ganjil, maka tugas-tugas kalian yang belum dikerjakan mohon untuk segera diselesaikan agar nilai rapot kalian sesuai dengan kerja keras kalian selama ini. Oke, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.